Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya selalu baca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya saya selalu khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Bukan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, kita bisa mengandalkan Allah dan Tuhan Yesus, dan situlah kemenangan kita alami. Amin. Bahkan juga singkapan-singkapan surgawi banyak saya alami. Iya Bapak Ibu. Nah, hari ini adalah sudah kitab ke-13 dari Perjanjian Baru. Saudara tahu kitab ke-13 dari Perjanjian Baru? Kitab 1 Tesalonika. Karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab 1 Tesalonika. Judul khotbah kita adalah Rahasia Kitab 1 Tesalonika. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 1 Tesalonika. Luar biasa. Seluruh Alkitab, ya Perjanjian Lama sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah tentang Perjanjian Lama di YouTube ya. Gereja Spasi Hermon. Demikian juga Injil sudah selesai. Sudah masuk surat-surat ya Bapak Ibu. Dan sekarang adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan ini adalah kitab yang ke-13. Ya. Coba kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 ini ya Bapak Ibu, kita baca bergantian ya. Saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 ya. Ini saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14 Bapak Ibu. Jadi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara kalau ada keluarga kita yang meninggal. Ketika ada keluarga kita meninggal, kita boleh berduka cita enggak? Boleh. Boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Ya gitu loh Bapak Ibu. Kenapa kita boleh berduka cita? Karena kita ditinggalkan orang yang kita kasih. Benar Bapak Ibu? Lah iya, jangankan ditinggalkan orang yang kita kasih, kehilangan handphone aja kita sudah nangis barangkali. Waduh, data-data saya ada di handphone saya. Waduh, handphone saya hilang, repot saya ini, gimana lagi nih? Kontaknya udah hilang semua jadinya. Gitu. Tapi puji Tuhan sekarang kontak bisa disimpan di email kita sehingga kita bisa hilang, bisa tetap ada kontak kita ya. Kalau dulu enggak, kita hilang handphone ya hilang semua itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ketika ada keluarga kita meninggal, kita boleh berduka cita, tapi jangan berkepanjangan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita berkata dalam hati kita, ya, larut dalam kesedihan berkepanjangan dan berkata, aku tidak dapat hidup tanpa dia. Wah, jangan itu Bapak Ibu, jangan itu lebay itu berlebihan ya, lebay ya. Kenapa kita tidak boleh bersedih berkepanjangan? Karena kita tahu orang yang meninggal itu ketika dalam Tuhan itu sudah pasti masuk surga. Pasti Bapak Ibu. Ya, orang Kristen selama dia tidak murtad, dia pasti masuk surga. Lalu Pak, masalah perbuatannya gimana Pak? Nah, perbuatannya inilah yang menentukan di level mana dia di surga. Apakah di level ruang Maha Kudus, apakah dia di level ruang kudus, apakah dia di level halaman. Tapi semua orang Kristen pasti masuk surga. Kenapa? Karena ayat Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya, hanya percaya, itu sudah pasti beroleh hidup yang kekal.
Di mana hidup kekal? Itu di surga. Jadi sudah pasti masuk surga. Tetapi level di surga, di mana dia berada, itu ditentukan juga dengan apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Gitu. Tapi sudah pasti masuk surga. Karena ayat tadi Yohanes 3:16. Tidak dikatakan barang siapa yang kudus masuk surga. Tidak ada dikatakan. Barang siapa yang pendeta masuk surga. Tidak ada dikatakan. Iya, barang siapa yang percaya. Cuma itu aja syaratnya. Ya kan? Enak ya? Ya udah masuk surga. Iya, tetapi di surganya itu di mana? Itu tergantung. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena itulah ketika saudara kita sudah masuk surga, maka saudara jangan nangisi, terlalu berkepanjangan. Sedih boleh, boleh. Orang Kristen juga punya hati, bisa merasa kehilangan kan? Boleh. Boleh, tapi jangan sampai berkepanjangan, apalagi berkata, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Itu mah lebay itu. Lebay Bapak Ibu ya, lebay, berlebihan itu. Berlebihan, karena kita hanya bisa hidup di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu, selama kita dalam Yesus, kita bisa tetap hidup. Bahkan juga kita akan tahu bahwa Allah akan mengumpulkan bersama Tuhan Yesus orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika ada saudara kita yang meninggal dan dia percaya kepada Tuhan, percayalah suatu hari kita akan bersama-sama dengan saudara kita itu di kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena itu gak perlu ditangisi berkepanjangan. Oke Bapak Ibu ya. Iya, tangis boleh. Iya, kadang-kadang orang Kristen juga lebay, berlebihan. Ketika ada orang meninggal, temannya meninggal, kita jangan berduka cita. Kita kan tahu dia itu tidur. Boleh berduka cita. Masa kita nggak boleh berduka cita ketika saudara kita, teman kita, orang tua kita meninggal? Boleh. Tapi jangan sampai berkepanjangan. Jangan sampai kita seperti putus asa. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan sampai tadilah. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Itu mah janganlah. Oke Bapak Ibu ya. Iya, bahkan Tuhan Yesus juga menjanjikan kita akan menjemput kita nanti. Jadi pada saat kita mati nanti Tuhan menjemput kita. Itulah sebabnya kalau saudara dengar kesaksian orang, pada saat dia menjelang mati kayak ada yang datangi dia. Ada yang gelap, ada yang terang gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ketika kita meninggal Tuhan menjemput kita. Karena itulah pastikan. Ketika orang tua kita atau saudara kita atau teman kita akan meninggal. Ketika dia di ruang ICU, ajarkan dia, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Karena ketika dia nanti meninggal masuk alam roh, hanya ada dua, terang dan gelap. Gitu Bapak Ibu. Ketika kita ajarkan dia memanggil nama Yesus, dia memanggil nama Yesus, maka yang terang itu akan datang kepada dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya. Coba kita lihat ya 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 ya. Coba. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ini saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang mati lebih dulu itu lebih dulu bangkit. Terus ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita yang masih hidup, itu lagi kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan akan menyongsong kita. Itulah sebabnya ketika orang akan mati, mereka seperti ada dapat penglihatan. Ada yang terang, ada yang gelap akan menjemput mereka. Oke Bapak Ibu ya, karena itulah pastikan saudara kita, teman kita atau siapapun menjelang meninggal di ruang ICU, ajarkan panggil nama Yesus. Itu cukup. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan saudara berkata, bertobatlah kamu, dibaptis. Oh enggak. Urusan gimana lagi, orang udah ICU mana mungkin. Amin Bapak Ibu ya. Pokoknya panggil nama Yesus saja. Udah mantap itu. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya. Ya. Jadi Tuhan menjemput kita. Kenapa kita perlu dijemput? Karena Tuhan yang tahu tentang sorga. Tuhan yang tahu tentang jalan ke sorga. Dan Yesus adalah jalan itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tidak dijemput Yesus, saudara bisa kesasar. Nah itu ibarat
ada saudara-saudara, ada famili saudara yang dari kampung gitu Bapak Ibu akan ke Jakarta. Kalau dia datang sendiri bisa aja dia nyasar. Tapi mungkin kalau dia udah ngerti Google Map udah bisa ngerti lah. Kalau sekarang kan udah ada Google Map ya Bapak Ibu ya. Atau Waze ya. Ya oke lah. Tapi kalau zaman dulu belum ada gitu-gituan. Harus dipastikan dia itu ngerti tentang Jakarta. Kalau enggak dia nyasar. Dan ada satu cara yang lebih baik adalah kalau kita yang tinggal di Jakarta menjemput dia. Nggak akan mungkin nyasar itu. Amin Bapak Ibu ya. Ya kan? Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Yesus berasal dari surga. Yesus adalah jalan ke surga. Maka harus Yesus yang menjemput kita. Agar kita tidak nyasar di kerajaan surga. Kalau nyasar bisa masuk neraka lagi kita. Bukan masuk surga tapi masuk neraka. Zaman dulu Bapak Ibu saya waktu pertama kali ke Jakarta, saya kan nggak tahu jalan-jalan Jakarta. Kata orang juga ribet jalannya. Tapi saya punya trik. Misalkan saya dulu tinggal di daerah Kayu Manis, saya pingin ke Monas. Gimana caranya? Ya udah saya panggil taksi aja. Saya ngikuti, Pak taksi, Bapak jalan di depan, nanti saya ngikuti. Nanti saya bayar ketika sampai tujuan. Udah, saya ngikuti taksi aja. Nyampe kan? Nyampe. Atau ngikuti Gojek gitu ya. Iya ya puji Tuhan lah, dulu ada sopir saya sebelum yang sekarang, sopir saya sebelumnya. Itu dia rada buta huruf gitu Bapak Ibu, buta huruf. Kalau buta huruf berarti nggak bisa lihat Google Map ya. Nah jadi suatu kali dia disuruh istri untuk jemput di satu mall di Sunter. Nah rupanya dia agak pinter juga. Caranya gimana? Dia suruh ojek jalan di depan dia. Dia ngikuti ojek tadi. Oh ya akhirnya nyampe. Sampai istri juga heran. Kok bisa nyampe dia? Rupanya dia rada pinter ya. Pakai Gojek di depan. Jadi dia ngikuti Gojek aja akhirnya sampai ke Mall Sunter ya. Hal yang sama juga dengan kita. Orang Kristen jangan bunuh diri. Kalau saudara bunuh diri, satu, rumah saudara belum jadi. Yang kedua, Tuhan tidak menjemput kita. Kalau nggak menjemput kita bisa nyasar. Nyasar bukan yang ke surga, malah ke neraka nanti. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menunggu waktunya Tuhan. Dan ketika ada saudara atau famili yang akan meninggal di ruang ICU, ajarkan saja memanggil nama Yesus. Udah aman itu. Amin Bapak Ibu. Karena ketika dia meninggal masuk alam roh, harus dia hanya ada dua, yang terang dan gelap. Oke. Iya, ketika kita manggil nama Yesus, dia manggil nama Yesus, udah pasti Yesus yang datang menjemput. Amin Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Oke. Ya, jadi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita ya. Jadi mantap ya. Jadi orang Kristen tidak mungkin masuk neraka karena ketika kita percaya kepada Yesus, ayat berkata Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya pasti masuk surga. Hidup kekal ada di surga. Kalau kematian kekal ada di neraka. Jadi kalau dikatakan kita beroleh hidup kekal, itu pasti masuk surganya. Tetapi level di surga di mana itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Amin. Iya, haleluya. Jadi juga berikutnya Bapak Ibu, waktu kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri. Coba kita baca ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tes 5 ayat 2. Mantap. Ini saya bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2 ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Oke Bapak Ibu. Seperti pencuri. Tapi kalau pencuri datang itu tiba-tiba atau tidak terduga? Enggak dong. Tidak terduga dong. Kita kan nggak tahu kapan dia datang. Amin Bapak. Ya kan Bapak Ibu ya. Karena itulah ayat yang berkata, ada ayat yang berkata bahwa Tuhan datang seperti pencuri dan dikatakan Tuhan Yesus akan datang segera. Itu salah penerjemahan, bukan datang segera, datangnya tiba-tiba. Amin Bapak Ibu. Karena terjemahannya salah, Tuhan datangnya segera, maka banyak orang Kristen jadi kecewa. Loh, katanya Tuhan datang segera, sudah 2000 tahun kok nggak datang-datang. Iya kan? Iya. Jadi
bukan datangnya segera, tapi datangnya tiba-tiba. Seperti pencuri datangnya tiba-tiba dan kita tidak tahu kapan datangnya. Benar nggak Bapak Ibu? Saudara tahu nggak kapan pencuri datang? Enggak kan? Enggak kan? Tiba-tiba aja datang dan waktunya kita tidak tahu kan? Iya kan? Iya. Tapi saudara bisa memperkirakan kapan pencuri datang, itu biasanya di waktu malam. Benar Bapak Ibu ya? Ya kan? Umumnya. Oke ya, iya kan? Iya. Nah, karena itulah Tuhan Yesus tidak datang segera, tapi datang tiba-tiba seperti pencuri. Datangnya tiba-tiba. Benar? Ya. Jadi kalau Yesus datangnya seperti pencuri, ada dua hal yang terjadi. Pertama adalah datangnya tidak terduga, datangnya tiba-tiba. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya, kita nggak tahu kapan pencuri datang, tapi datangnya tiba-tiba. Yang kedua, pencuri pasti membawa yang kecil tetapi berharga. Gak mungkin pencuri datang membawa spring bed. Wah itu rada on itu pencurinya Bapak Ibu ya. Apalagi datangnya naik motor. Gimana dia bawa naik motor spring bed? Dia bawa lemari. Itu gak mungkin. Nggak bawa kulkas gak mungkin ya. Gak mungkin dong, itu kan besar. Yang dibawa yang kecil. Handphone, uang, permata, perhiasan. Tapi berharga. Benar Bapak Ibu ya. Hal yang sama juga kalau Tuhan Yesus dikatakan datang seperti pencuri. Maka Yesus datang membawa kawanan kecil. Dan itulah orang Kristen. Bukan yang mayoritas. Paham Bapak Ibu ya. Itu dalam itu maknanya. Ya, amin Bapak Ibu ya. Bukan yang besar kan? Enggak, tapi yang kecil tapi berharga. Dan itulah kita, kawanan kecil dan berharga di matanya Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kita seperti biji matanya. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Tuhan tidak berkata kita seperti jantungnya Tuhan. Enggak. Kita seperti hatinya Tuhan. Enggak. Kita seperti biji matanya Tuhan. Kenapa biji mata Pak? Kok bukan jantungnya Tuhan? Kenapa tidak hatinya Tuhan? Saudara tahu apa? Karena biji mata itu menunjukkan berlapis-lapisnya proteksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba saudara mata saudara. Nggak bisa Pak, ya iya benar. Tapi di cermin saudara bisa lihat ya. Tapi kalau lihat langsung nggak bisa, benar. Ya kan, mata saudara ada di rongga tulang mata, benar nggak Bapak Ibu ya? Ya kan supaya apa? Supaya saudara nggak gampang kejedut, mata saudara jadi penyet gitu Bapak Ibu ya. Ya kan? Tulang mata kan? Nah itu perlindungan pertama. Yang kedua apa? Ada alis mata. Jadi kalau ada keringat tidak langsung jatuh ke mata, perih. Benar Bapak Ibu ya? Ya kedua. Yang ketiga bulu mata. Kalau ada debu atau apa bisa tersaring. Benar Bapak Ibu ya? Ya. Keempat. Kelopak mata. Tuh ada 4 itu kelopak mata ya. Yang kelima air mata. Jadi ada 5 perlindungan. Benar Bapak Ibu ya? Itu menunjukkan orang Kristen mengalami berlapis-lapis perlindungan dari Tuhan. Tidak digambarkan kita seperti jantung. Kalau jantung perlindungannya ada berapa? Cuma 1, tulang rusuk. Itu juga ada rongga-rongganya kan. Kalau ditusuk tembus juga. Ya kan Bapak Ibu ya? Kan gak ada kan tulang dada itu pejal gitu, solid kan gak ada kan. Lubang-lubang kan, itu juga ada tulang rawannya jadi bisa lentur. Sehingga kita bernapas juga tidak kaku kan. Iya, jadi kalau jantung perlindungan cuma 1. Tapi mata ada 5 tadi kita lihat. Itu menunjukkan orang Kristen disebut biji matanya Tuhan. Berarti perlindungan Tuhan berlapis-lapis di dalam kehidupan kita. Luar biasa kan? Iya, gak dikatakan kita jantungnya Tuhan, enggak. Tidak dikatakan kita levernya Tuhan atau hatinya Tuhan, enggak kan? Enggak kan? Enggak. Iya, itulah menjadi gambaran bahwa betapa Tuhan melindungi kita berlapis-lapis. Karena itulah saudara bisa percaya luar biasa sekali jika hidup kita mengandalkan Tuhan, perlindungan Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel menolak perlindungan Tuhan, maka habis mereka. Selama berabad-abad mereka teraniaya. Bahkan pada masa Hitler 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. Ngeri banget itu Bapak. Sehingga sekarang di Israel ada peringatannya satu tempat namanya Yad Vashem. Peringatan terbunuhnya 6 juta orang Yahudi di kamar gas. Kenapa mereka mengalami demikian? Karena mereka menolak perlindungan Tuhan Yesus dan iblis membenci orang Israel. Sebenarnya ada 2 golongan yang dibenci oleh iblis Bapak Ibu.
Pertama adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dibenci oleh iblis? Karena juru selamat Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Lalu orang Kristen kenapa dibenci iblis, Pak? Karena orang Kristen memberitakan tentang kabar tentang keselamatan Yesus. Jelas saja dia benci. Dan Bapak Ibu, karena iblis kan ingin membunuh kan. Nah ini memberitakan tentang Yesus, perlindungan, keselamatan Yesus. Ya jelas saja dia benci. Tapi kenapa orang Kristen tidak semenderita orang Israel? Karena orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, menerima perlindungan Yesus. Maka walaupun iblis membenci kita, proteksi Tuhan luar biasa atas hidup kita. Lihat itu. Jadi dua golongan yang dibenci iblis. Amin. Bapak Ibu, orang Yahudi karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Yang kedua orang Kristen karena orang Kristen memberitakan tentang berita keselamatan Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen tidak semenderita orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Kristen percaya kepada Yesus dan menerima perlindungan Yesus. Amin. Iya. Iya, saudara. Orang Yahudi itu, padahal itu jasanya banyak ya. Mereka penerima hadiah Nobel terbesar di dunia loh, boy. Terbanyak di dunia. Iya, untuk satu khusus ras tertentu. Nggak ada ras di dunia ini yang sebanyak orang Yahudi menemukan penemuan-penemuannya. Iya. Golongan darah itu orang Yahudi menemukan. Komputer segala macam itu orang Yahudi menemukan. Ya, iya kan? Iya. Iya, jadi luar biasa. Tetapi kenapa mereka dibenci? Iya kan? Karena iblis membenci mereka. Jadi saudara bisa lihat, kenapa sih orang seluruh dunia kayak benci kepada orang Israel ya? Iya kan? Cobalah saudara lihat. Kayaknya kayak mereka kompakan gitu ya. Ya udahlah. Itu memang sejarah ya Bapak Ibu karena mereka menolak perlindungan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus datang seperti pencuri artinya datangnya tidak terduga. Ya, dia datangnya tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, datangnya membawa kawanan kecil yang berharga di mata Allah. Amin. Dan kawanan kecil itulah orang Kristen. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Tuhan Yesus juga nanti akan datang kedua kali Bapak Ibu. Datang kedua kali. Nah orang Kristen itu bersama-sama dengan kita. Jadi nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebelumnya orang Kristen mengalami pengangkatan. Orang Kristen mengalami pengangkatan. Demikian juga terjadi perkawinan anak domba di surga. Lalu kemudian akan turun kembali Tuhan Yesus turun untuk menolong orang Israel. Yang akan dibinasakan oleh segala bangsa yang mengepung mereka. Ya, pada saat itulah Tuhan Yesus datang menolong orang Israel dan pada saat itu orang Israel akan percaya Yesus adalah juru selamat. Amin. Iya, tapi sudah terlambat ya. Kita lebih dulu percaya Yesus 2000 tahun. Oke. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus turun menolong orang Israel bersama-sama dengan kita, orang-orang kudusnya. Jadi kita orang kudus di mata Allah. Amin, Bapak Ibu. Kita kudus bukan karena perbuatan kita. Kita kudus karena darah Yesus menghapus dosa kita. Jadi kita ini maha kudus. Buktinya kita maha kudus. Roh Kudus turun atas kita dan menjadikan kita baik Roh Kudus. Nggak mungkin Roh Kudus bisa turun atas kita dan menjadikan kita baik Roh Kudus kalau kita tidak maha kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah hanya orang yang percaya Yesus yang punya Roh Kudus. Karena hanya yang orang percaya Yesus yang maha kudus karena dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi di mata Allah kita ini semuanya maha kudus. Amin. Tapi di mata manusia mungkin aja maha kudis. Tapi di mata Allah kita maha kudus. Buktinya Roh Kudus diutus kepada kita. Kalau kita tidak maha kudus nggak mungkin Roh Kudus menjadikan kita baik Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi walaupun gimana pun saudara itu di mata Allah kita maha kudus. Oke. Nah pada saat Tuhan Yesus turun kedua kali itulah maka orang Israel percaya Yesus juru selamat. Benar-benar menyelamatkan orang Israel dari kebinasaan. Coba kita lihat ayatnya. Pada saat itu nubuat Tuhan Yesus tergenapi. Matius 23 ayat 39. Matius 23 ayat 39. Ini saya bacakan. Ini Tuhan Yesus berfirman, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, melihat Yesus lagi. Sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini terjadi pada akhir zaman nanti. Pada kedatangan Yesus kedua kali. Pada saat itulah orang Israel dikepung oleh segala bangsa. Akan dibinasakan oleh segala bangsa. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus turun kedua kali untuk menyelamatkan orang Israel.
sehingga orang Israel pada saat itu percaya Yesus adalah juru selamat. Benar-benar mereka lihat, alami sendiri. Wow, benar, Yesus juru selamat. Kenapa selama 2000 tahun orang Yahudi tidak bisa percaya Yesus? Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak datang seperti gambaran mereka. Pikiran mereka. Mereka pikir Yesus sebagai Mesias, juru selamat, itu seperti Musa. Musa membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Maka orang Israel berpikiran, Mesias nanti datang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi yang saat itu sedang menjajah mereka. Nyatanya kan enggak. Makanya mereka susah percaya. Itu pertama. Yang kedua, kematian Yesus disalib. Ini kematian yang terkutuk. Sehingga orang Israel susah percaya. Bagaimana mungkin Mesias mati terkutuk? Lihat itu? Iya, jadi makanya di Alkitab dikatakan salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa? Susah percaya mereka Yesus adalah Mesias. Kenapa? Lah matinya terkutuk. Iya, mati terkutuk di salib Bapak Ibu. Lah kalau matinya aja terkutuk, dikutuk oleh Allah, bagaimana mungkin dia adalah Mesias? Akan secara logika juga masuk akal. Oh iya benar juga ya. Bagaimana mungkin Mesias matinya terkutuk? Gitu loh Bapak Ibu, paham ya? Iya, jadi dua penyebab inilah sehingga banyak orang Yahudi yang susah percaya kepada Yesus. Tapi ketika nanti akhir zaman, Yesus datang menyelamatkan mereka. Di saat itulah mata mereka terbuka. Benar, Yesus juru selamat. Karena Yesus datang menyelamatkan bangsa Israel dari kebinasaan bangsa-bangsa. Paham Bapak Ibu? Nah, saat itulah nanti orang Israel percaya Yesus. Tapi sudah terlambat ya. Kita udah 2000 tahun percaya. Oke Bapak Ibu. Nah, orang Kristen tidak hidup dalam kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Ternyata saya kuat juga berdiri lama. Tadi istri saya kemarin atau juga teman istri berkata, jangan lama-lama khotbahnya. Ya cobain aja, jalanin aja. Kalau nanti udah lemas, baru stop tiba-tiba. Oke, asik-asik aja kita. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 4. Sudah? Nah, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu. Ya Bapak Ibu ya, tidak tahu kapan datang. Karena datangnya tiba-tiba. Waktunya tidak terduga. Benar Bapak Ibu ya. Tetapi kita tahu ciri-cirinya. Oh kayaknya Tuhan hampir datang ini. Tapi persis yang datang, itu yang kita tidak tahu. Tapi akan datangnya kita tahu. Itu sama seperti ketika kita lihat di luar. Udah awannya sudah gelap. Saudara pasti bisa menebak sebentar lagi hujan. Benar kan Pak Ibu? Tapi saudara tidak tahu persisnya kapan itu hujan. 15 menit lagi, 30 menit lagi, 1 jam. Itu saudara nggak tahu kan. Tapi pasti hujan, udah gelap banget itu. Awan udah gelap, pasti hujan bentar lagi. Tapi sebentarnya itu kita nggak tahu. 15 menit, 30 menit, 1 jam, kita nggak tahu. Tapi akan hujan, kita tahu. Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita tahu kapan akan datang, tapi persisnya kapan kita tidak tahu. Paham Bapak Ibu perbandingannya? Jadi orang Kristen tahu. Tetapi persisnya kapan datang kita tidak tahu. Tanggal berapa, jam berapa itu kita tidak tahu. Oke, sama seperti juga ketika kita melihat awan yang gelap, kita tahu akan hujan. Tapi persisnya hujan terjadi, kita tidak tahu. Paham Bapak Ibu? Iya dong, iya. Haleluya. Ya karena itulah Bapak Ibu, orang Kristen harus berjaga-jaga. Jangan seperti kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang tertidur. Maksudnya apa sih Pak orang Kristen tertidur? Maksudnya kita tetap rutin beribadah. Ya, amin Bapak Ibu. Ya itulah namanya berjaga-jaga. Bukan artinya kita gak boleh tidur. Boleh. Masa orang Kristen gak bisa tidur? Boleh. Tapi harus tetap kita ada ibadah. Jangan sampai kita setahun gak ke gereja, seminggu atau sebulan tidak ke gereja. Itulah maksudnya
tidak berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan berarti orang Kristen tidak boleh tidur. Boleh. Masa gak boleh tidur? Boleh. Tetapi secara rohani kita berjaga-jaga lewat kita rutin beribadah. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi orang Kristen tidak ditimpa oleh murka. Dan orang Kristen beroleh keselamatan. Itulah dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nih. Jadi sebenarnya kehidupan orang Kristen ini harus ayat ini yang menjadi pegangan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi di Alkitab itu ada dua kasih. Ya, ada dua kasih Bapak Ibu. Satu, manusia yang mengasihi Allah. Yang kedua, Allah yang mengasihi manusia. Sedangkan orang Kristen mengandalkan yang mana Pak? Allah yang mengasihi manusia. Karena apa? Karena kekristenan sebenarnya Allah yang bekerja. Jadi kalau agama itu sebenarnya bukan, kekristenan sebenarnya bukan agama. Kenapa? Karena definisi agama apa sih? Upaya manusia untuk mengenal Allah. Upaya manusia untuk menyembah Allah agar Allah memberkati dan agar Allah menyelamatkan manusia. Benarkah Bapak? Itulah kira-kira agama. Tetapi kekristenan bukan agama. Kenapa? Karena yang bekerja itu bukan manusia tapi Allah. Allah mengutus Yesus menyelamatkan manusia. Jadi yang bekerja adalah Allah kan? Iya kan? Makanya Yesus disebut juga Siloam yang diutus. Oke Bapak Ibu ya. Jadi bukan manusia yang naik ke surga. Tapi Allah yang turun dari surga untuk hadir di tengah-tengah manusia. Amin. Itulah kekristenan. Jadi sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Tapi terserahlah. Itu formalitas pemerintahan. Oke, di KTP ada agama. Oke. Tapi sebenarnya prinsipnya kekristenan bukan agama. Karena bukan upaya manusia. Tapi upaya Allah yang menyelamatkan manusia. Paham Bapak Ibu? Karena upaya Allah. Maka sebenarnya kasih yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah Yohanes 3 ayat 16. Bukan Matius 22. Matius 22 dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segala akal budi, dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Itu kasih manusia. Ya Bapak Ibu. Kalau kasih Allah itu yang lebih mantap, permanen. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa kasih Allah lebih permanen? Karena kasih Allah itu tidak tergoyahkan. Kasih manusia bisa tergoyahkan. Karena situasi kita bisa murtad. Benar Bapak Ibu ya? Bisa murtad. Sama juga seperti orang tua dan anak. Lebih permanen itu kasih orang tua kepada anak atau kasih anak kepada orang tua? Orang tua kepada anak. Benar kan Bapak Ibu ya? Kasih anak bisa berubah-ubah. Iya kan? Iya. Kadang-kadang dia sebel kepada orang tuanya. Dia minta sepeda nggak dikasih. Dimarahi malah. Oh kan jadi sebel kadang-kadang. Tapi kasih orang tua. Walaupun anak kadang-kadang nakal. Kita tetap mengasihi. Benar Bapak Ibu ya? Kasih orang tua itu iya. Jadi benar itu kasih orang tua luar biasa ya Bapak Ibu ya. Seperti saya juga orang tua ngasih kepada anak. Kadang-kadang anak mengecewakan. Tapi tetap aja saya mengasihi. Kangen aja saya gitu loh Bapak Ibu. Iya kan. Tapi kalau anak pada orang tua kadang-kadang naik turun ya. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Kasih Allah itu permanen kepada manusia. Sebaliknya kasih manusia bisa naik turun kepada Allah. Itulah sebabnya kehidupan orang Kristen juga hanya mengandalkan kasih Allah. Dan itulah Yohanes 3 ayat 16. Sedangkan kasih manusia itulah Matius 22. Oke Bapak Ibu. Nih saya bacakan. Kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Wow. Kasih Allah. Jadi begitu besar kasih Allah. Jadi ini bukan kasih manusia ya. Ini jelas kasih Allah. Akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang. Dari kalimat ayat ini, saudara merasa enggak? Ini paksaan atau manusia bisa memilih? Manusia bisa memilih ya, barang siapa percaya. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Benar Bapak Ibu ya? Tidak ada dikatakan, kamu harus percaya. Enggak ada kata harus di sini. Ada enggak kata harus? Enggak ada ya. Jadi keselamatan pun Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Tidak paksaan itu. Demikian juga ketika Adam dan Hawa di tengah taman Eden. Iya, jangan makan buah itu. Itu pilihan. Iya Bapak Ibu, pilihan. Malah buah pengetahuan itu ditaruh di tengah taman. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kok nggak ditaruh di pinggir aja Pak? Supaya nggak kelihatan Adam dan Hawa. Tapi kan ditaruh di tengah taman kan? Artinya apa? Manusia itu benar-benar lihat.
bisa memilih pohon mana yang mereka makan. Amin Bapak Ibu. Atau sekalian aja gak usah diciptakan. Beres. Ya kan, coba kalau gak diciptakan. Manusia jatuh dosa gak? Enggak dong. Orang gak ada. Ya apa yang dimakan kalau gak ada. Tapi kenapa Allah menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah-tengah? Karena Allah menghargai ya kemauan manusia, free will manusia. Jadi kehendak bebas manusia, Allah menghargai. Kamu boleh memilih, gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kamu memilih, ada konsekuensinya. Gitu loh Bapak Ibu. Hal yang sama juga Yohanes 3:16 ini, barang siapa percaya, kamu boleh memilih. Percaya atau tidak. Tapi kalau nggak percaya ada konsekuensinya. Kalau percaya ada juga konsekuensinya. Setelah itu, jadi Allah itu menghargai free will manusia. Menghargai. Jadi manusia itu tidak robot. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah gitu Bapak Ibu. Ya amin Bapak Ibu. Tapi ya itu dia Bapak Ibu. Ya kita harus siap atas konsekuensinya. Jadi barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini ada kehendak bebas manusia. Boleh memilih. Tidak ada dikatakan kamu harus percaya. Tidak ada kata harus. Seperti itu? Iya. Jadi walaupun ini antara hidup dan mati manusia, Allah tetap memberikan kebebasan untuk memilih. Jadi luar biasa ya Allah ya. Jadi manusia itu bukan robot. Iya, bukan harus percaya. Tidak Bapak Ibu. Ya, dan ketika kita percaya maka kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan juga dikatakan Ibrani 8 ayat 12, Allah berbelas kasihan terhadap kesalahan dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Ibrani 8 ayat 12. Nih saya bacakan ya. Sebab aku ini siapa? Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, kesalahan manusia dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Allah berbelas kasihan dan yang kedua tidak mengingat dosa-dosa. Kenapa Allah tidak mengingat? Apakah Allah pikun? Tidak. Apakah Allah kompromi terhadap dosa? Tidak. Kenapa Allah berbelas kasihan dan tidak mengingat? Karena segala dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan Allah tahu itu karena Allah yang mengutus Tuhan Yesus. Makanya Allah tidak mengingat lagi dosa apa. Orang semua sudah ditanggung kok. Bapak Ibu? Amin. Iya, tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus masih ada dosanya, belum ada yang nanggung. Makanya mereka yang harus membayar dosanya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang Kristen kalau punya masa lalu yang kelam, yang jahat, saudara tidak bisa membayar dosa saudara dengan pelayanan saudara, tidak bisa membayar dosa masa lalu saudara dengan perbuatan baik saudara. Karena banyak ada di luar sana berkata, masa lalu saya demikian jahat, maka saya harus membayar dengan pelayanan, dengan berbuat baik. Kalau orang berkata demikian, maka mereka menjadi juru selamat atas dirinya sendiri. Iya Bapak Ibu, padahal juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Jadi ketika kita punya masa lalu yang kelam, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan ampuni aku, tanggung segala dosaku, maka segala dosa kita ditanggung. Jadi saudara gak perlu ada yang membayar. Karena itulah kehidupan orang Kristen. Bukan membayar dosanya dengan perbuatannya. Tapi kita percaya kepada Yesus. Maka otomatis segala dosa kita ditanggung oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi gak ada ya orang Kristen membayar dosanya ya. Gak ada. Kalau saudara berusaha membayar dosa saudara. Maka saudara menjadi juru selamat atas diri saudara sendiri. Kan ngaco kan. Ya kan Bapak Ibu ya. Pernah kan gak saudara dengar teman saudara berkata demikian? Benar kan? Wah masa lalu saya jahat banget. Makanya saya harus membayar dengan pelayanan. Kamu bukan juru selamat atas diri kamu sendiri. Juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Karena itulah cukup percaya kepada Yesus. Maka segala dosa kita ditanggung oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Bahkan ketika Allah sudah melupakan dosa kita. Maka kita juga dibebaskan dari hukuman. Itulah dikatakan Roma 8 ayat 1. Coba Roma 8 ayat 1. Satu ayat lagi selesai kita. Roma 8 ayat 1 nih saya bacakan. Atau kita baca sama-sama lah. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu ada dalam Yesus Kristus? Amin. Maka tidak ada hukuman. Kenapa tidak ada hukuman?
Karena dosa kita sudah ditanggung Yesus. Hukuman apa lagi? Jadi hukuman selalu berkaitan dengan dosa. Kalau dosa sudah ditanggung, mana ada hukuman? Jadi jelas gitu nalarnya ya, logikanya Bapak Ibu ya. Lah iya dong, hukuman apa lagi, orang dosanya udah gak ada kok. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen harus percaya, janganlah kita ngomong hukuman atas dosa. Makanya ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara jangan berkata ini hukuman Allah atas hidupku. Jadi ketika saudara sakit, saudara jangan introspeksi diri. Kalau saudara introspeksi diri, saudara akan ketemu dosa, pasti. Kenapa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya ketika manusia introspeksi diri, maka dia ketemu dosa. Maka apapun masalah yang dihadapi, seakan-akan itu menjadi layak dia terima. Ketika dia sakit, introspeksi diri. Oh, kenapa saya sakit? Oh, jangan-jangan karena kemarin saya bentak orang tua saya. Oh, pantasan saya sakit. Nah, ketika saudara berkata pantasan saya sakit, saudara tidak akan punya iman untuk sembuh. Lalu saudara berkata pantasan. Jadi saudara sudah menerima keadaan. Bagaimana saudara punya iman juga untuk sembuh? Saudara itu logikanya ada gitu loh Bapak Ibu. Oke, tapi ketika saudara lihat salib, oleh bilur Yesus kita sembuh. Orang Kristen selalu berfokus kepada salib Yesus. Maka selalu saudara punya iman untuk dipulihkan. Ketika saudara sakit, saudara lihat salib Yesus. Maka saudara bisa berkata, aku layak mendapat kesembuhan. Karena oleh bilur Yesus aku sembuh. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya jangan introspeksi diri. Tapi lihat kepada salib Yesus. Ketika saudara lihat kepada diri saudara. Maka saudara akan berkata, aku pantas menderita. Aku pantas sakit, aku pantas bangkrut, aku pantas mengalami masalah. Tapi ketika kita lihat salib Yesus, saudara akan berkata, aku pantas mengalami pemulihan. Karena di atas kayu salib semuanya sudah dibayar Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuh kan, luar biasa kan. Makanya orang Kristen harus berfokus kepada salib Yesus. Supaya apa? Kita merasa pantas untuk mendapatkan segala kebaikan Allah. Mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan kemenangan. Itu kita pantas. Tapi ketika kita periksa diri, saudara berkata, pantasan aku bangkrut. Kemarin aku nonjok orang lain. Oh iya pantasan. Kalau udah pantas, saudara gak pernah punya iman untuk dipulihkan. Pantas kan udah nerima itu kan udah pasrah itu kan. Ya kan, pantasan aku sakit, pantasan aku bangkrut. Mana mungkin pada saat sama juga saudara punya iman untuk dipulihkan. Lah gak mungkin dong. Orang udah berkata pantasan. Paham Bapak Ibu ya? Pahamnya iya. Jadi kekristenan itu ada logika juga. Oh iya benar juga ya. Luar biasa ya. Makanya orang Kristen harus berfokus kepada karya salib Yesus. Karena pada kayu salib Yesuslah semua telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Sehingga setiap kita orang Kristen berkata, aku pantas mendapatkan segala kebaikan Allah. Amin. Jangan introspeksi diri. Kalau orang dunia memang suka berkata, periksa diri kamu. Wah gitu Bapak. Ya kan? Iya. Makanya ketika saudara besuk orang sakit ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa sih kamu sakit? Kamu hidupnya sehat, makannya teratur, olahraga teratur. Jangan-jangan kamu ada dosa tersembunyi. Wah kalau demikian dia gak akan punya iman untuk sembuh Bapak Ibu. Iya, karena saudara sudah menghakimi dia, kamu punya dosa tersembunyi. Gitu Bapak Ibu. Tapi ajaklah dia selalu melihat kepada salib Yesus, maka ketika kita ajak dia melihat kepada salib Yesus, dia pantas untuk sembuh. Karena segala penyakit kita telah dibayar oleh bilur Yesus di atas kayu salib. Amin. Iya, gitu. Jangan kamu periksa diri. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi lagi. Kalau periksa diri pasti semua orang ketemu dosa. Pasti. Karena apa? Ayat berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Kita baca kitab ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 22. Ini panjang kita baca bergantian ya. Ya 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 22. Saya baca ayat genap 12. Bapak Ibu ayat 13 sampai nanti ayat 22 bergantian kita. Saya baca ayat genap dulu. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ayat 13 Bapak Ibu.
Ya, ayat 14 saya. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15 Bapak Ibu. Ya, ayat 16 saya. Bersukacitalah senantiasa. Stop dulu. Jadi orang Kristen harus bersukacita senantiasa, bukan dalam kondisi baik saja. Amin Bapak Ibu. Karena bisa saja dalam kondisi kita menghadapi masalah, di situ ada karya Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Iya. Lanjut Bapak Ibu, ayat 17. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah ya yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19 Bapak Ibu. Ayat 20, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat 21. Nah, saya tutup dengan ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, ini ayat terakhir ya. Jadi itu Rasul Paulus ingin menasihati jemaat di Tesalonika. Jadi orang Kristen itu juga harus berbuat baik, harus. Tetapi berbuat baik kita bukan sebagai syarat untuk kita menjadi benar dan selamat di hadapan Allah. Kita sudah benar, kita sudah selamat, tapi hendaklah kita berbuat baik. Jadi berbuat baik kita adalah buah, bukan syarat. Amin. Kalau orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, berbuat baik adalah syarat agar mereka selamat, agar mereka berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah benar berkenan kepada Allah. Jadi kita berbuat baik adalah buah. Amin Bapak Ibu, beda ya buah dengan syarat ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Demikian juga orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat sebagai syarat. Orang Kristen tetap melakukan hukum Taurat tetapi sebagai buah. Amin Bapak Ibu. Jadi salah kalau berkata orang Kristen tidak perlu melakukan hukum Taurat. Oh salah itu. Salah. Tetap harus dilakukan tetapi bukan lagi sebagai syarat. Tetapi sebagai buah. Seperti contoh. Hukum Taurat kan dilarang mencuri. Benar Bapak Ibu ya. Dilarang membunuh. Dilarang berzina. Nah itu kan juga gak boleh kita lakukan. Benar Bapak Ibu. Tapi bukan karena kita tidak melakukan. Kita menjadi benar dan berkenan kepada Allah. Bukan. Tapi kita sudah benar dan berkenan kepada Allah. Tapi hendaklah kita jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Setelah itu, jadi sebagai buah ya, bukan sebagai syarat ya, beda ya. Ya, jadi orang Kristen itu tetap melakukan hukum Taurat, tapi sebagai buah, bukan syarat. Demikian juga orang Kristen tetap berbuat baik, tapi bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, amin, haleluya. Iya, dan lewat kebaikan-kebaikan Allah lah yang menuntun orang kepada pertobatan. Karena itulah juga pertobatan orang Kristen bukan juga di depan. Banyak pendeta berkata kepada jemaatnya, bertobatlah kamu supaya kamu disembuhkan. Bertobatlah kamu supaya kamu diberkati. Itu perjanjian lama, Neng. Iya. Kenapa dalam perjanjian lama orang harus bertobat dulu baru disembuhkan, baru diberkati Tuhan? Karena belum ada yang bayar perjanjian lama. Perjanjian baru sudah ada yang bayar, Yesus. Semua sudah lunas dibayar. Karena itulah kita bisa mendapatkan semua kebaikan Allah. Dan lewat kebaikan Allah yang kita alami, itulah yang menuntut kita kepada pertobatan. Jadi dalam perjanjian baru, pertobatan itu di belakang. Amin Bapak Ibu. Dan itu terjadi pada gereja yang lama. Ketika anaknya divonis mati karena kanker Bapak Ibu, sebulan lagi mati. Didoakan, diberikan perjamuan kudus, minyak urapan, sembuh. Sekeluarga itu bertobat. Bapaknya, ibunya, opungnya, omanya, kungkungnya semuanya bertobat. Kenapa? Mereka melihat, wah luar biasa kebaikan Tuhan. Tuh kan? Jadi pertobatan itu di belakang, bukan di depan. Amin Bapak Ibu. Iya, tapi kan pendeta kan banyak berkata kan bertobat dulu kan, baru diberkati kan. Iya, itu versi perjanjian lama. Kenapa? Belum ada yang bayar. Lihat bedanya. Perjanjian lama kan belum ada Yesus kan, belum ada yang bayar kan, belum ada yang nebus kan. Lah perjanjian baru beda. Makanya selalu letakkan Yesus. Ketika kita letakkan Yesus, di situ kita bisa melihat, oh bedanya di situ. Yesus membuat perbedaan. Amin Bapak Ibu.
Amin. Iya, gitu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesuslah yang membuat perbedaan. Sehingga orang Kristen bisa mengalami kesembuhan, bisa mengalami berkat. Barulah lewat kebaikan Allah itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Kita tutup dengan ayat Roma 2 ayat 4. Ini ayatnya. Jadi pertobatan itu di belakang. Bukan ngarang saya, ada ayatnya. Roma 2 ayat 4. Ini ayat terakhir ya, mantap. Roma 2 ayat 4. Nih saya bacakan Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi pertobatan di belakang. Amin. Nih saya kasih pertanyaan, ini sering saya ulang-ulang, pertanyaan yang menggelitik. Iya. Saudara pernah enggak mengajak teman saudara ke gereja? Pernah ya. Kadang-kadang jawabannya ketus. Ngapain ke gereja? Buang-buang waktu. Ngapain ke gereja? Emangnya ngapain di sana? Dapat apa di sana? Ngapain ke gereja? Bagusan saya tidur, besok saya kerja. Senin, gitu Bapak Ibu. Sering kan? Kadang-kadang kan? Nggak semuanya, oke, ayo let's go. Nggak ada gitu. Ya ada lah, tapi nggak semuanya gitu ya. Saudara tahu nggak kenapa mereka berkata ketus? Karena mereka tidak mengalami kasih Tuhan. Coba sebelumnya dia kanker, sembuh. Nggak perlu saudara ajak ke gereja, dia pasti ke gereja sendiri. Karena ucapan syukur, oh Tuhan engkau baik, engkau telah menyembuhkan aku. Gitu Bapak Ibu. Ketika juga hidupnya diberkati, dia akan berkata, oh terima kasih Tuhan engkau telah memberkati aku. Jadi ketika orang telah mengalami berkat kebaikan Allah, dia akan dituntun kepada pertobatan. Sehingga saudara tidak perlu dia mengajak lagi ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Sebaliknya orang yang menolak ke gereja karena mereka merasa Tuhan itu tidak mengasihi dia. Jangan-jangan dia juga berpikiran Tuhan itu tidak ada. Setelah itu ya, jadi kebaikan Tuhan itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Amin Bapak Ibu. Jadi benar ayat Roma 2 ayat 4. Jadi bukan pertobatan itu di depan ya. Itu perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama pertobatan di depan? Karena belum ada yang bayar. Itulah sebabnya orang Israel zaman perjanjian lama harus memberikan korban dulu. Baru mereka menang perang. Mereka harus memberikan korban dulu. Agar diberkati hasil tanaman mereka. Jadi mereka harus bayar dulu. Sedangkan kita Yesus udah membayar semuanya. Lunas lagi. Nggak ada kreditan. Benar Bapak, nggak ada kreditan. Amin, cash keras lagi. Gitu Pak. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Makanya bagi kita hari ini, mari kebaikan Allah itulah ya yang menuntun kita kepada pertobatan. Bukan pertobatan di depan, bukan pertobatan sebagai syarat, tapi pertobatan itu adalah buah. Soalnya itu, jadi kekristenan, pertobatan adalah buah, bukan syarat. Lihat bedanya, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.